Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyil asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan oleh Allah, sehingga kita bisa kembali membuka hari kita dengan ibadah yang mulia, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah fardu subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk menambah bekal ilmu di dalam ketaatan kepada Allah dan mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membimbing serta menjaga kita dari segala bentuk maksiat. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, kembali pagi ini kita akan membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa pada pembahasan yang kedua dari pintu-pintu maksiat dan dosa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas di antara pintu-pintu maksiat yang akan mendatangkan mudarat bagi kita adalah al-khatarat, yaitu bisikan jiwa, yang mana bisikan-bisikan tersebut yang bermanfaat ada 4 hal. Yang pertama adalah bisikan yang mendatangkan manfaat dunia. Yang kedua, bisikan yang mendatangkan manfaat akhirat kita. Dan yang ketiga adalah bisikan yang menolak bahaya dunia. Dan yang keempat adalah bisikan yang menolak bahaya akhirat kita. Maka kita berusaha, kaum muslimin, kaum muslimat, untuk selalu berada pada 4 hal tersebut. Kelanjutan pembahasan ini adalah khataratul akil, bisikan-bisikan jiwa orang yang berakal itu. Dia disebutkan tentang kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan tegak kecuali melalui bisikan-bisikan yang baik-baik tadi. Maka di antara pikiran yang baik dan mulia yang bermanfaat adalah pikiran, bisikan yang ditujukan untuk Allah dan hari akhirat kita. Di antara tanda-tanda dan cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah bisikan di mana kita merenungi, atau pikiran-pikiran yang mana kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Kita tadaburi, kita pahami maknanya serta kita amalkan. Dan karenanya lah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Bukan sekedar hanya membaca, namun kita juga melanjutkan pada bentuk yang lain adalah dengan cara mengamalkan. Bukankah tilawah itu sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah ilmu, wasilah pemahaman, dan dengannya kita akan bisa mengetahui kebaikan-kebaikan dan mengetahui keburukan-keburukan. Maka di antara ungkapan as-salaf adalah anzalallahu al-Qur'ana liyu'mala bihi. Allah turunkan Al-Qur'an agar kita mengamalkan. Fattakhadhu tilawatahu amala, dan mereka menjadikan tilawah sebagai amalnya. Jadi amal adalah bagian yang Allah inginkan, bukan hanya sekedar untuk membaca dan meninggalkan amalnya. Yang kedua, pikiran atau merenungi ayat-ayat Allah al-masyhud fil qaun,
yang terlihat nyata di alam yang terbentang ini. Kalau yang pertama tadi adalah ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, al-matluwa, dan yang kedua ini merupakan ayat-ayat Allah al-mashhudah yang kita lihat dengan mata kepala kita yang terbentang di alam jagat raya ini. Wal istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa ihsanihi wa birrihi wa judihi. Dan kita mengambil petunjuk dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari hikmah-hikmah Allah dan kebaikannya, serta kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Wa khassallahu tabaraka wa taala ibadahu ala tafakkur fi ayatihi wa tadabburaha wa ta'alluquha wa dhammal ghafil an dzalik. Allah mengkhususkan hamba-hambanya untuk melihat ayat-ayat Allah yang terbentang dan Allah mencela orang-orang yang lalai. Hari ini kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di daerah kita, di lingkungan kita, di kehidupan kita berbagai macam ayat-ayatnya. Makanya di antara kekhususan Al-Quranul Karim menyapa kita, khususnya pada surat-surat yang ada pada juz 30, di mana Allah mengajak kita untuk menggunakan akal kita, menyentuh pemandangan kita, menyentuh penglihatan kita, semuanya disentuh oleh Allah melalui ciptaan-ciptaannya, di mana Allah telah menciptakan langit yang tinggi, kemudian Allah hamparkan bumi, kemudian Allah tegakkan di atasnya bukit, dan Allah alirkan di atasnya sungai dan lain sebagainya. Itu merupakan ayat-ayat Allah yang al-masyhudah, yang bisa kita lihat dengan kepala kita, dengan mata kepala kita. Yang ketiga, pikiran yang baik yang mana ditujukan untuk Allah itu adalah al-fikratu fi alaihi wa ihsanih, berfikir di dalam nikmat dan karunia Allah, wa in'amuhu ala khalqihi bi asnafin ni'am, Allah berikan, Allah curahkan berbagai macam bentuk nikmat, wa si'at rahmatihi wa maghfirati wa hilmi, dan betapa luasnya rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal di atas, berfikir terhadap ayat Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim, dan berfikir pada ayat-ayat Allah yang terbentang di alam ini, kemudian kita berfikir kepada nikmat Allah dan karunia-Nya, itu akan melahirkan ma'rifatullah wa mahabbatuh, melahirkan ilmu, melahirkan pengetahuan, melahirkan cinta dan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini terus kita lakukan, ma'asyal hadirin wal hadirat, maka ini akan membawa kita kepada cinta dan harap serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara bentuk pikiran yang ditujukan untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan hari akhirat kita adalah al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha. Kita berfikir untuk kekurangan diri kita dan kekurangan pada amal kita. Kita mencoba untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, kekurangan, aib yang ada pada jiwa dan diri kita, juga pada amal-amal kita. Dan ini adalah pemikiran yang sangat bermanfaat, dan dia merupakan pintu-pintu kebaikan. Orang kalau ingin menjadi lebih baik, maka lihatnya ke dalam, bukan lihatnya kepada orang lain, tetapi betapa dia berusaha untuk memuhasabah dirinya dan memuhasabah amal yang ada padanya. Wa ta'siruha fi kasrin nafsil ammarati bisu, dan akan sangat bermanfaat kalau dalam kehidupan kita selalu melihat ke dalam, akan sangat bermanfaat untuk menghancurkan jiwa yang selalu mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-fikratu fi wajibil waqti wa wazifatuh, berfikir di dalam pentingnya waktu dan menggunakannya, dan berusaha untuk senantiasa berfikir di dalam hal-hal yang bermanfaat kepada Allah. Maka dikatakan fal arif lazima waqtah, orang yang bijak itu selalu memanfaatkan waktunya. Fa in adha'ahu adha'at alaihi masalihu kullah, maka jika dia sia-siakan waktunya, maka akan sia-sia seluruh kebaikan kemaslahatan baginya. Fa jami'ul masalih innama tansha' minal waqt, seluruh maslahat, seluruh manfaat akan tegak, akan berawal daripada waktu itu. Wa in dayya'ahu lam yastadrikhu abada, jika seandainya dia sia-siakan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan maslahat apapun.
Al-Imam Syafi'i ya berkata, sahibtu sufiyata falam astafid minhum siwa harfaini. Aku bersahabat dengan orang-orang sufi. Di sini tentu sufi yang dimaksud bukan sufi hari ini. Ya, orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak dapatkan apapun kecuali dua kalimat. Salah satunya adalah perkataan yang mengatakan al-waqtu saifun. Waktu itu adalah pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika kamu tidak gunakan pedang itu, maka pedang itu akan melukai kamu. Artinya apa? Bahwa ketika waktu ini kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan tergilas oleh waktu itu. Kalau waktu ini kita tidak manfaatkan dalam kebaikan dan amal saleh serta menggapai ridha Allah dan ampunannya, maka kita akan hanyut di dalam kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-kalimat al-ukhra, dia menyebutkan kalimat yang lain, wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batil. Jiwa kamu itu kalau kamu tidak isi dengan kebaikan, dengan amal saleh, maka sesungguhnya yang akan mengisinya adalah kebatilan. Maka waktu seorang di dalam kehidupan ini antara dua hal, antara kebaikan dan keburukan. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, yang akan mengisinya adalah keburukan. Maka inilah betapa harganya waktu bagi orang-orang beriman. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim betapa banyaknya sumpah-sumpah Allah terhadap makhluknya yang bernama waktu. Yang bernama waktu, di mana Allah bersumpah dengan waktu al-asr wal asri wal fajri, demi waktu fajar, dan masih banyak waktu-waktu yang lain di mana Allah memberikan perhatian. Dan para ulama mengatakan ketika Allah bersumpah dengan salah satu waktunya, maka berarti dengan salah satu makhluknya, maka berarti makhluk tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan sangat penting bagi manusia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sungguh waktu bagi manusia itu adalah umur yang sesungguhnya, dan dia adalah unsur kehidupan yang abadi yang akan mendatangkan kenikmatan, dan unsur kehidupan yang sulit, ia akan merasakan azab yang sangat pedih. Waktu itu akan berlalu lebih cepat dari berlalunya awan yang kita lihat di atas sana. Maka barang siapa yang menggunakan waktunya untuk Allah dan menjalankan perintah Allah, maka itulah kehidupannya. Dan selain apa yang dilakukan untuk Allah, tidaklah akan bernilai sedikit pun dalam kehidupannya. Maka dia hidup seperti kehidupan seekor hewan. Dan jika sesungguhnya dia menggunakan waktu itu dalam syahwat, kelalaian dan angan-angan yang semu, maka sungguh menggunakan waktu untuk tidur dan berleha-leha itu lebih baik dari mengisi dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lebih baik baginya mati daripada untuk hidup di dunia ini. Orang-orang yang senantiasa membuang waktunya, maka sesungguhnya dia telah menyanyiakan hari-hari dan kehidupannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam diri manusia ada dua unsur. Unsur pertama adalah jiwa yang menyuruh kepada keburukan, dan yang kedua adalah jiwa yang menyuruh kepada kebaikan. Dan keduanya saling berlawanan. Apabila yang satu ini merasa ringan melakukan, maka yang satu lagi akan berat. Apabila kebaikan, jiwa ini menyuruh kepada kebaikan, maka jiwa yang satu itu tidak akan bisa melakukannya. Dan yang satu ini merasakan kelezatan, yang satu itu merasakan rasa sakit yang sangat pedih. Maka tidak ada hal yang paling berat bagi jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan daripada melakukan amal untuk Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada jiwa yang paling berat, dan tidak ada hal yang paling berat bagi jiwa yang baik, ya, kecuali ya meninggalkan perkara-perkara
sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka insyaallah Allah akan mudahkan dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, disebutkan dalam kitab ini bahwa wal harbu mustamirrah la tada awzaraha illa an tastawfiya ajalaha min ad-dunya. Bahwa peperangan itu akan senantiasa berjalan, peperangan itu akan senantiasa lanjut sampai kita meninggal dunia. Kebatilan akan bergandeng dengan syaitan dan kebaikan akan bergandeng dengan malaikat-malaikatnya, dan terus bergantian. Bahwa ketika maksiat dilakukan berarti kita lebih dekat kepada bisikan-bisikan syaitan. Namun ketika amal soleh kita lakukan, maka sungguh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan keputusan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, kebaikan, kesudahan yang baik bagi mereka di akhirat kelak. Maka itu hati ibarat papan yang kosong, yang diukir di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan. Maka ukirlah dengan kebaikan-kebaikan itu. Janganlah ukir papan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti amani batilah, angan-angan yang semu, kemudian kebohongan, tipu daya dan lain sebagainya. Maka itu ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana angan-angan atau pikiran-pikiran yang kebaikan itu sangat banyak pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga satu ketika beliau di dalam khutbah dia menyampaikan sebuah kalimat yang orang tidak faham, yang ternyata sesungguhnya ungkapan itu adalah arahan untuk pasukan kaum muslimin yang sedang bertempur. Maka di sini disebutkan laqad tazahamat alaihi al-khawatir fi maradi rabbi tabaraka wa taala. Ternyata Umar ini memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam khutbah dia menyampaikan ya sariyata al-jabal. Dia menyuruh pasukan kaum muslimin yang sedang bertempur untuk berlindung ke atas bukit. Padahal dia sedang melaksanakan khutbah, menyampaikan khutbah. Sehingga kaum muslimin yang ada di depannya tidak faham apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya sariyatal jabal, disuruh untuk berlindung ke bukit. Subhanallah. Maka kemudian setelah salat didatangi oleh Ali ibn Abi Thalib. Ya, kemudian Ali mengatakan kepadanya, "Ma hadzal ladzi qultahu?" Apa yang kau sampaikan tadi wahai Umar? Qala wa sami'ta, kamu dengarkan? Qala na'am ana wa kullu man fil masjid. Saya dan seluruh orang masjid mendengarkan. Di setengah-tengah khutbah itu dia menyampaikan pesan kepada pasukan kaum muslimin yang sedang bertempur. Padahal dia di depan jamaah yang sedang mendengarkan khutbahnya. Maka setelah salat Ali mendatanginya kemudian mengatakan, apa yang kau sampaikan tadi? Ternyata disitulah bahwa Umar jama'a bainal jihadi was salati wa hadha bab min tadakhulil ibadat fil ibadatil wahidah. Jadi begitulah keinginan Umar itu, bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada pada pikiran-pikirannya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Umar, dan alhamdulillah kaum muslimin yang sedang bertempur ya mendengarkan perkataan Umar tersebut. Subhanallah, mendengarkan perkataan Umar tersebut sehingga mereka lari ke atas bukit dan berlindung, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Padahal Umar di Madinah sedang menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin, namun nasihat itu didengar oleh pasukan-pasukan yang ada di medan pertempuran. Lalu kemudian ternyata tak lama kemudian disebutkan bahwa tak lama ja'al basyiru ba'da syahr, setelah sebulan dengarlah berita bahwa kemenangan bagi kaum muslimin. Inilah keinginan-keinginan semangat yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan sehingga mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khawatir al-aqil ini bisa kita pahami dalam 5 prinsip, dalam 5 bentuk yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan
pikiran kita pun berada pada 5 tersebut. Saya ulangi, pikiran di dalam merenungi ayat-ayat Allah, kemudian merenungi ayat Allah yang terbentang di alam ini, kemudian memikirkan nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, serta memikirkan merenungi kekurangan diri dan kekurangan amal, serta yang kelima adalah memikirkan ya pentingnya waktu dan bagaimana memanfaatkan waktu tersebut. Kalau 5 ini kita jaga dan kita perhatikan, insyaallah kita akan merasakan nikmatnya dan akan merasakan indahnya hidup dan akan sangat mudah melakukan amal dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.